Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa kembali di mata kuliah Kinematika Dinamika, kelas online metode question dan answer. Kita akan membahas contoh soal yang ada di subbab berikutnya, masih di bab 2, yaitu contoh soal 2-7. Kita bacakan kembali soalnya. Untuk mengelakkan pengaruh jalan yang turun naik, seseorang pengemudi mobil memakai remnya untuk menghasilkan perlambatan yang seragam. Pada dasar lembah jalan A, kepesatannya 100 km per jam, dan di puncak punggung jalan C 50 km per jam. Jarak C dari A sejauh 120 km. Bila penumpang mengalami percepatan total 3 meter per second kuadrat di A, dan bila jejari kelengkungan punggung jalan di C 150 meter, hitunglah A jejari kelengkungan atau rho di A, B percepatan pada titik belok di titik B, dan C percepatan di titik C. Oke, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan koordinat normal tangensial ya di subbab berikutnya. Kalau subbab sebelumnya kan kita masih membahas soal-soal yang ada di koordinat kartesius atau kartesian X dan Y. Pada kali ini kita akan membahas di koordinat normal dan tangensial. Oke, kita tuliskan kembali yang diketahui ya. Diketahui atau given VA sama dengan di situ diketahui adalah 100 km per jam. 100 km per jam. Maka kita harus sesuaikan satuan ke dalam satuan SI yang baku, yaitu satuan SI untuk jarak adalah meter, untuk waktu adalah second. Maka kita jadikan satuan kilometer per jam ini menjadi meter per second. Maka tinggal kita bagi dengan 100, kita bagi dengan 3,6 menjadi meter per second. Diperoleh sama dengan 27,78 meter per second. Oke ya. Kemudian VC diketahui kecepatan pada titik C yaitu 50 km per jam. Kita juga harus konversi satuannya 50 km per jam. Kita bagi 50 dengan 3,6, maka menjadi meter per second. Diperoleh 13,89 meter per second. Oke. Maka selanjutnya kita akan mencari percepatan atau perlambatan. Kalau melihat dari sini, mobil bergerak, mobil Avanza lah katakanlah, dari titik A ke titik C. Dari titik A kecepatannya 27,78 meter per second, titik C 13,89, maka kita bisa nyatakan bahwa mobil tersebut mengalami perlambatan yang konstan sepanjang lintasan karena berkurangnya kecepatan. Maka pertanyaannya, berapakah percepatan tangensial? Percepatan tangensial itu berarti percepatan yang arahnya searah dengan arah lintasan.
Adapun kalau percepatan normal adalah percepatan yang arahnya pada sudut pada titik kelengkungan. Kalau titik belok atau titik kelengkungan, maka percepatan arahnya pada pusat kelengkungan. Jadi kalau ada lingkaran berarti ada pusat lingkaran, kalau ada kelengkungan jalan yang berlengkung maka dia memiliki titik pusat kelengkungan atau titik pusat belokan. Mau itu jalannya itu belok, mau itu jalannya itu naik turun, sama aja. Maka kita bisa cari A-nya menggunakan rumus umum pakai integral V dV seperti ini, sama dengan integral A ds. Nah, seperti ini. Maka jika kita tentukan kecepatannya dari VA ke VC gitu ya, kemudian VdV, maka sama dengan ini AT-nya bisa dikeluarkan karena dia bukan variabel yang dimaksud. S di sini, maka di sini ds. Nah, bentuk integral seperti ini itu digunakan jika percepatannya itu dia tidak konstan. Percepatannya dia tidak konstan, alias dia merupakan variabel atau merupakan fungsi waktu. Misalkan diketahui percepatan sama dengan 4t pangkat 2, misalkan 4t pangkat 3. Nah, itu dikatakan bahwa percepatannya tidak konstan. Adapun kalau kecepatannya konstan, ya, percepatannya konstan, maka kita bisa langsung menggunakan rumus satu di antara rumus 3 yang populer itu, ya. Rumus 1 di antara 3 yang populer itu, yaitu apa? Yaitu ini. V sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. 2AS atau 2A delta S. Ini rumus ini adalah rumus yang sering digunakan di dalam kinematika partikel atau kinematika dan dinamika. Maka dalam konteks ini kita bisa menggunakan V-nya, kita jadikan V-nya adalah VC, ya, VC. Adapun V0-nya adalah V di titik mula-mulanya adalah VA plus 2AS. Nah, yang mau kita cari dulu A-nya, A tangensialnya dulu berapa? Di sini kan VC-nya udah diketahui, VA-nya diketahui, S-nya sudah diketahui berdasarkan soal atau gambar, itu adalah 60 ditambah 60 120. Ya, jarak dari titik A ke titik C. Maka kita tulis A-nya adalah berarti VC kuadrat min VA kuadrat, kita bagi dengan 2S. Kita substitusikan saja, VC-nya adalah 13,89 kuadrat, VA-nya adalah 27,78 kuadrat. Kemudian kita bagi dengan 2 kali jarak antara titik A sampai titik C adalah 120 meter. Maka diperoleh dia percepatannya adalah minus, berarti kita katakan dia mengalami perlambatan atau mengalami penurunan kecepatan. Jadi A sama dengan min 2,41 meter per second kuadrat. Inilah yang dimaksud dengan percepatan tangensial, percepatan yang arahnya pada arah lintasan. Nah, kemudian kita bisa mencari atau menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau pertanyaan yang A itu kan berapakah jejari kelengkungan atau rho di A, ya.
jejari kelengkungan rho di A. Maka kita tulis keadaan di A. Kita jawab keadaan di A atau di titik A. Dengan diketahuinya percepatan total sudah diketahui di soal ya. Kecepatan total sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 3 meter per second kuadrat. Ya, maka kita bisa menentukan AN, karena untuk menentukan rho atau jejari kelengkungan itu maka harus diketahui AN gitu, urut-urutannya gitu. Bisa dicek di materi ya. Oke, keadaan di A kita tulis bahwa A itu sudah diketahui, sudah oke gitu kan. AT juga sudah ditentukan atau sudah dicari. Maka kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan AN kuadrat plus AT kuadrat untuk mendapatkan nilai AN, karena A dan AT sudah diketahui. Maka AN adalah kuadrat sama dengan ya A kuadrat min AT kuadrat, kan gitu. A-nya adalah 3 kuadrat, 3 meter per second kuadrat. AT-nya adalah yang tadi sudah kita tentukan, 2,41 kuadrat. Ya, dikurangkan baru kemudian terus dikuadratkan, diakar kuadratkan, maka AN-nya diperoleh sama dengan AN sama dengan ini kan AN kuadrat, setelah diakarkan menjadi 3,19 meter per second kuadrat. Oh maaf, ini masih kuadrat ya. Maka AN-nya adalah akar dari 3,19 diperoleh 1,78 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatan normalnya. Jika AN sudah diketahui atau sudah ditentukan, maka rho yang merupakan pertanyaan yang pertama, jejari kelengkungan, bisa kita tentukan juga. Rumusnya gini, rumusnya adalah AN sama dengan percepatan normal itu nilainya bisa ditentukan dari V kuadrat per rho. Ya, V kuadrat itu kecepatan pada titik tersebut, pada titik A. Nah, rho itu adalah jejari kelengkungan pada titik A. Maka rho sama dengan V kuadrat per AN, kan gitu. V-nya sudah diketahui, VA-nya adalah 27,78 kuadrat. Kita bagi dengan AN-nya. AN-nya sudah tahu tadi 1,78 meter per second kuadrat gitu kan. Ini adalah meter per second, ini kuadrat karena nanti dikuadratkan. Maka ini dicoret nanti satuannya ya. Ini satuannya dicoret. Cara menurunkan satuan, ini satuannya dicoret, ini dicoret tinggal M, berarti satuannya rho itu adalah meter. Maka rho sama dengan 27,78 kuadratkan dibagi 1,78 diperoleh 432 meter. Ini adalah jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang B, percepatan pada titik belok di titik B. Percepatan pada titik belok di titik B. Jadi titik B itu adalah titik balik, titik belok ya. Dari yang satunya belok ke sini, yang kemudian yang C beloknya ke sana. Kita tulis saja. Kita tulis yang B. Keadaan di B.
karena jejari kelengkungan. Jejari kelengkungan tak terhingga. Kita lihat kan jalan di B itu kan seperti sebuah jalan yang lurus tanpa turunan, tanpa tanjakan. Berarti dia jejari kelengkungannya tak terhingga pada titik belok. Atau istilahnya inflection. Maka AN-nya sama dengan 0. Kenapa demikian? AN sama dengan 0 itu ya dari rumus AN sama dengan V kuadrat per rho, kan gitu. Nah, kalau V kuadratnya berapapun, kalau rho-nya itu tak berhingga tadi, karena nggak punya kelengkungan ya, alias lurus, maka suatu bilangan dibagi bilangan tak terhingga ya sama dengan 0. Jadi AN-nya adalah 0. Maka percepatannya itu ya sama dengan percepatan tangensial ya. Percepatan pada titik B itu sama dengan percepatan tangensial, nggak ada bedanya. Itu ya. Jadi AB atau percepatan di titik B itu sama dengan ya percepatan tangensialnya sama dengan min 2,41 meter per itu ya. Ini dari mana? Ini kan dari rumus umum itu, A sama dengan AN kuadrat plus AT kuadrat. Ya, jika AN-nya sama dengan 0, ini 0 kuadrat, maka ya ini AT kuadrat diakarkan ya menjadi AT normal. Berarti A sama dengan AT, kan gitu. Nah, maka AB di sini adalah sama dengan AT. Percepatan di titik B sama dengan percepatan tangensialnya, yaitu min 2,41. Masih berupa perlambatan. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, percepatan di C, kan gitu. Ya, kita tuliskan saja percepatan di C berapa, kan gitu. Nah, kan sudah diketahui kecepatan di C sudah diketahui. Kemudian percepatan totalnya sudah diketahui. Maka kita bisa ditentukan percepatan normalnya. Ya. AN-nya berapa? Ya, untuk mendapatkan percepatan di C itu kita tentukan dulu AN-nya. AN-nya adalah berdasarkan rumus V kuadrat per rho. V-nya ada di C, kecepatan di C, rho-nya ada juga, yaitu jejari kelengkungan di C. Kita substitusikan saja. V-nya adalah 13,89 kuadrat, kita bagi dengan rho-nya adalah 150 meter. Maka diperoleh 1,29 meter per second kuadrat. Oke. Ya. Jika dengan demikian maka A pada C bisa ditentukan, ya. A pada C bisa ditentukan dari rumus ini. A sama dengan AN kuadrat plus AT kuadrat. Ya, A sama dengan AN kuadrat plus AT kuadrat. Ini anggap saja A titik C lah gitu kan. Ya, kita tinggal substitusikan saja. AN-nya adalah tadi 1,29 ditambah AT-nya adalah sebelumnya, yang sudah diketahui sebelumnya adalah min 2,41 kuadrat. Maka diperoleh sama dengan 2,73 meter per second kuadrat. Ini adalah A pada
titik C terjawab. Oke, adapun gambarnya bisa dilihat di buku ya, bisa dilihat di modul. Mungkin ini pembahasan di soal 27 semoga memberikan gambaran yang lebih detail, memberikan pemahaman yang lebih baik dari materi yang ada di modul atau di buku. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.